Nah, LGBT itu L-nya lesbian ya. L-nya lesbian. Apa lesbian itu? Lesbian itu yang merujuk kepada perempuan yang merasa tertarik ya secara romantis ya, secara seksual atau emosional terhadap perempuan lainnya. Ini buat perempuan-perempuan. Dan ini sekarang bukan apa Bu? Bukan perkara baru lagi. Ya. Bahkan sudah ada apa namanya kelompok-kelompok organisasi-organisasi yang menaungi para lesbian ini. Ya, para wanita yang suka dengan wanita yang lain, tertarik secara emosional, tertarik secara seksual dan romantis dengan sesama perempuan. Itu sudah ada klub-klubnya. Ya, kalau kita baca ada pernah itu diangkat oleh Republika itu ketika dia dialog dengan mantan lesbian, mantan LGBT secara umum. Mereka mengatakan bahwa ya perempuan-perempuan itu punya klub sendiri gitu. Tergantung tingkatan, Pak. Kalau yang premium gitu ya. Ada yang misalnya? Yang agak rendah, yang tinggi, nah itu tergantung. Jadi ada kongkounya. Bahkan tahun 2013 itu ya disebutkan oleh mereka ada sekitar 199 organisasi mereka yang terbentuk. Itu 2013. 2015 sudah lebih dari 200. Itu pengakuan ya, pengakuan apa Pak? Pengakuan pelaku lah. Itu diangkat oleh Republika itu ketika mewawancarai ya LGBT. Jadi kalau tahun 2015 sudah berarti organisasi itu kan pasti punya anggota kan? Pasti punya struktur, nggak mungkin dia sendiri. Berarti menunjukkan apa? Jumlah mereka sekarang begitu banyak. Dan bukan tidak mungkin ya, mungkin nanti mereka akan suka dengan istri kita. Ya, bukan tidak mungkin nanti mereka akan suka dengan putri kita. Makanya perlu diwaspadai, Pak ya. Nah, gay ini merujuk kepada apa? Gay yang ada pada LG itu gay ya. Gay itu merujuk kepada laki-laki yang merasa tertarik secara romantis, secara seksual dan emosional terhadap laki-laki lain. Nah, ini sukanya sama laki-laki ini. Gitu. Mudah-mudahan bapak-bapak nggak ada yang suka sama laki-laki ya. Romantis sama laki-laki. Ya. Dorongan seksualnya ke laki-laki. Ya. Habis itu apa? Punya emosional yang aneh kepada laki-laki. Dan ini sebenarnya bukan perkara baru. Itu sudah dimulai sejak Nabi Lut. Dan itu pertama kali memang. Ya, sebelum Nabi Lut nggak ada orang yang aneh seperti itu. Di zaman Nabi Lut ada. Dia sukanya memang sama laki-laki. Ini hati-hati Pak. Artinya apa? Bukan tidak mungkin itu terjadi pada kita. Kalau kita tidak hati-hati bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang. Nah, B-nya apa? B-nya adalah biseksual, merujuk kepada individu yang merasa tertarik secara romantis, seksual dan atau emosional terhadap siapa? Kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi biseksual itu dua-duanya dia suka gitu. Ya. Dan terakhir apa? Transgender, menuju kepada individu yang identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang mereka lahirkan. Misalnya apa? Seorang individu yang lahir dengan fisik laki-laki tetapi merasa bahwa mereka adalah perempuan secara dalam. Nah, itu yang suka melambai-lambai itu, Pak. Kalau ngomong, abang mau kemana? Tapi laki-laki gitu. Masya Allah, kemarin saya ke Pekanbaru, baru pulang semalam ya. Jadi di sana kan dekat sama Sumatera Barat gitu ya. Ternyata saya ngobrol sama sopir itu.
ketika diantar, karena ke Dumai kan, Dumai Pekanbaru, diantar sopir, cerita dia. Sekarang itu di, Masya Allah Pak, Sumatera Barat, ada dari Sumatera Barat. Di kota Padang Pak, itu kan Masya Allah Islam Sumatera Barat luar biasa kan. Di kota Padang sekarang orang-orang yang begitu banyak. Dan ternyata itu sesuai dengan ya peneliti yang meneliti perkembangan LGBT ini. Termasuk Sumatera Barat sekarang, khususnya tadi Padang, itu perkembangannya luar biasa Pak. Itu sedih kita Pak, Sumatera Barat ini kan Masya Allah. Termasuk wilayah yang punya apa Pak? Punya pegangan terhadap agama itu dari dulu kan. Dari dulu itu Masya Allah. Lahir ulama Buya Hamka di situ. Tapi sekarang ya ada orang yang Mas, Masya Allah. Mungkin nanti kalau yang ada yang dari Sumatera Barat itu bisa dicek itu. Ya memang kalau dilihat dari jumlah dibandingkan Jawa, ya Jawa lebih banyak. Kenapa? Karena memang jumlah penduduk di Jawa itu ya banyak penduduknya. Tapi secara presentasenya apa? Di sana luar biasa. Memang orangnya nggak banyak kan? Karena memang apa? Jumlah penduduknya ya ibaratnya apa? Kalau 5 juta dibandingkan dengan 50 juta. Apa namanya kalau Jawa Tengah berapa? 20 juta, 30 juta. Jawa Barat sampai 40 juta kan. Jadi kalau 5% saja atau 2% dari 50 juta ya banyak kan. Tapi kalau 2% dari 4 juta kan cuma sekian gitu. Tapi persentasenya luar biasa. Ya. Dengan berbagai macam penyebab. Ada yang gara-gara keluar dari penjara katanya. Ya. Jadi ada apa namanya LGBT ini ya yang melakukan kemungkaran ini, ada yang menceritakan gara-gara pertamanya dia korban penjara. Nah, ada yang seperti itu. Karena ketika masuk penjara kan digabung kan. Ya, habis itu dia kebetulan yang cerita ini yang agak putih gitu kan. Gara-gara narkoba masukkan sel. Akhirnya apa? Jadi korban siapa Pak? Korban yang ada di penjara. Nggak tahu nih, mungkin Bapak juga pernah dengar kisah-kisah seperti itu. Ya karena orang-orang di penjara kan Masya Allah laki-laki kekar juga kan. Nggak bingung dia mau kemana nih katanya. Akhirnya ada yang lembut-lembut sedikit. Jadi sasaran. Dan gara-gara itu apa Pak? Trauma kemudian apa? Ya, dia melampiaskan di luar ketika dibebaskan. Makanya jadi apa? Ada istilah di sana itu. Jadi apa gitu? Jadi apa gitu? Ya. Jadi mamak cantik entah apa gitu katanya. Padahal laki-laki itu. Ya. Ada juga gara-gara misalnya apa? Ya gara-gara di rumahnya tidak harmonis dengan kakak, dengan ibunya. Akhirnya apa? Dia curhat kepada temannya dan lain-lain gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga membuat ada ketertarikan secara emosional. Itu hati-hati, Pak. Makanya anak-anak kita jangan dibiarkan ya terjangkit maksiat yang besar ini ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, secara umum ya LGBT itu atau penyakit seksual itu ya yang tidak pada tempatnya ini adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Ini yang pertama kali terjadi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sebelum umat Nabi Lut itu tidak ada orang yang menyimpang secara seksual. Ya. Jadi namanya itu fahisyah namanya ya. Orang-orang yang tidak menempatkan hawa nafsu seksualnya pada tempatnya. Kata Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165, ya, ata'tuna dzukrana minal alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Nah, ini yang pertama tuh. Allah menceritakan umat Nabi
Nabi Lut. Ya. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi mereka ngambil laki-laki di ayat 65-nya dan di ayat 66 166 apa? Meninggalkan istri-istri yang sudah diciptakan oleh Allah untuk mereka. Jadi perempuan itu untuk laki-laki atau laki-laki untuk perempuan. Itu yang diciptakan oleh Allah. Tapi dia ngambil laki-laki, ninggalin perempuan. Nah, berarti apa? Itu fahisyah. Itu dosa. Itu nggak boleh dibiarkan. Ya, bahkan kalau kita bandingkan dengan kambing aja, kayaknya nggak ada kambing ngambil laki-laki, Pak ya. Bandot ngambil bandot, ada nggak? Ya, itu kambing yang nggak punya akal. Ada bapak-bapak tertarik sama bapak-bapak, atau bapak-bapak tertarik sama, atau ibu-ibu tertarik sama, ya, dan itu bisa terjadi, ya, apalagi sekarang, masya Allah, kalau ibu-ibu senam gitu kan bareng-bareng gitu, habis itu, masya Allah, auratnya terbuka bersama-sama di situ kan, itu bisa menjadi peluang untuk apa? Penyimpangan seksual. Mau jadi lesbian, transgender, atau apa tadi? Satu lagi, biseksual. Ya. Atau kita nih, bisa juga. Hati-hati, Pak. Gym. Ternyata kemarin saya dapat informasi. Ya. Rata-rata orang yang LGBT ini tidak jauh dari gym, Pak. Ini luar biasa nih. Ya. Dan saya baru dapat informasi, saya baru sadar. Itu katanya ada pengaruh obat yang dia minum gitu. Ya, nanti ini yang ikut-ikut gym, lihat-lihat tuh minumannya, Pak. Ya. Karena kandungannya katanya ada yang meningkatkan hormon apa gitu. Mungkin nanti yang kalian yang pengikut gym itu lebih tahu lah ya, kandungan yang ada di situ. Karena kan dia membentuk badan kan. Dia mempengaruhi hormon gitu. Ya. Mempengaruhi hormon. Di samping juga apa? Mungkin tertarik dengan badan kawannya kan. Ya. Benar enggak? Logika kita semakin keren badannya, semakin apa? Semakin jantan, Pak ya. Tapi kok semakin keren badannya kok makin melambai? Ya ini ada salah, Pak, ada salah. Ada salah itu. Ya. Jangan sampai semakin keren, kalau bisa suaranya semakin laki-laki, itu baru mantap. Ya. Ini badannya gede tapi apa melambai, ini agak aneh gitu, agak aneh. Nah, menurut informasi saya belum penelitian ya, mungkin nanti yang ikut gym bisa neliti itu. Ada minuman yang dia minum itu dan itu mempengaruhi kepada hormon. Apa namanya? Mungkin nanti ya yang gym kalau bisa nanti telitilah itu. Ya, di samping sebab-sebab yang lain tentunya kan. Apalagi kalau gym itu apa namanya? Kadang-kadang apalagi kita lihat di TV itu ada apa namanya? kontes gym itu ya. Kadang cuma pakai kolor doang, benar nggak, Pak? Oh, katanya gitu. Kalau antum janganlah. Kalau suruh siapa yang ikut gym? Kalau ikut gym jangan sampai ikut kontes, nomor kontesnya kan di kolornya aja kan? Ya, itu di TV, Pak. Hah? Mungkin pernah lihat juga. Itu bisa membuat apa? Membuat penyimpangan seksual. Ya. Nanti bisa jadi nggak suka sama istri lagi. Jadilah seperti kaum Nabi Lut, ninggalin laki-laki ngambil ya, ninggalin istri ngambil laki-laki. Kalau perempuan ninggalin suami ngambil perempuan. Hati-hati, Pak. Ya. Dan ini sebenarnya ya bukan penyakit saja, Pak. Ya.
Tetapi memang ada propaganda untuk menyebarkan. Ya, bahkan dana yang dikeluarkan untuk program LGBT ini luar biasa. Dan itu bukan rahasia. Makanya kita nggak boleh diem. Karena apa? Mereka gerak terus. Kalau mereka gerak terus kita diem, berarti apa, Pak? Makanya guru-guru di sekolah harus sampaikan. Makanya saya sedih kemarin ada yang bilang ketika saya kasih pengajian tentang bahaya LGBT, dia sampaikan ada partai baru sekarang, nggak baru banget, tapi udah mulai bangkit juga nih. Di antara programnya mendukung kebebasan LGBT. Bahkan di spanduknya itu udah berani gitu. Partai anak muda gitu. Saya nggak sebutin partainya. Mungkin Pak lebih tahu nah, ya. Partai anak muda yang kayaknya mau diloloskan juga ini. Ya karena sudah ada undang-undang kan. Kalau dulu di bawah 4% nggak boleh masuk Senayan. Kalau sekarang sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi di bawah 3%, di bawah 4% pun bisa gitu. Ya. Cuma katanya secara undang-undang kan berlakunya nanti kan. Berlakunya 2019 secara undang-undang 2029. Secara undang-undang umumnya kan begitu kan? Tapi ya itu permainan bisa aja yang harusnya berlaku nanti keputusannya tapi jadi cepat bisa juga kan? Ya kayak ini kemarin lah. Presiden di bawah 40 tahun gitu kan. Kalau keputusannya sekarang kan berlakunya nanti sebenarnya kan. Tapi ternyata berlaku juga sekarang gitu. Itu mah cuma bisa-bisa aja kan. Nah ini juga bisa nanti nih, bisa juga. Keputusan yang sudah berlaku ini ya harusnya nanti 2029. Nah nanti kita lihat apakah nanti yang kecil-kecil itu apalagi yang anak-anak muda yang dukung LGBT ini atas nama kebebasan mereka bisa masuk Senayan atau tidak. Kalau bisa berarti menambah apa Pak? Menambah modal orang-orang yang dukung LGBT ini untuk meloloskan peraturan-peraturan yang melindungi mereka ya dari konstitusi. Kalau sekarang kan mereka sudah masukkan terus tuh biar mereka legal kan, biar mereka dianggap seperti manusia pada umumnya. Ya, tapi kan mental terus kan sekarang. Nah, nanti bisa jadi apa? Bisa jadi nanti akan lolos itu. Kalau sudah lolos, mereka buat acara gak ada yang bisa larang lagi. Kalau kemarin kan mereka mau buat acara besar-besaran tuh kan. Di Asia Tenggara mau kumpul di Jakarta. Masih bisa kita usir Pak, masih bisa. Tentang MUI, tentang umat Islam, tentang masih bisa, akhirnya nggak jadi. Tapi kalau nanti legal Pak, LGBT dianggap harus dilindungi, berarti apa? Berarti kita mau nolak, kita mau demo, mereka jalan terus. Kalau sekarang mereka jalan juga. Tadi makanya 2015 kan 200 organisasi lebih sudah kan. Kalau sekarang kayaknya 2000-an kali ya. Sekarang jalan juga, cuma jalannya kalau di bawah underground. Kalau nanti terlihat Pak, kalau itu terjadi yang pusing siapa Pak? Sekarang aja kalau kita lihat di pinggir jalan gitu ya, ada yang melambai-lambai gitu ya, nggak ada yang Pak, nggak ada yang mengambil tindakan. Apalagi nanti kalau sudah legal Pak, ya Allah ya Rabbi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbuatan LGBT ini disebutkan oleh para ulama Pak, lebih tercela dan lebih kotor daripada zina. Lebih tercela dan lebih kotor daripada zina. Cuma jangan berpikir, kalau begitu boleh dong zina. Bukan itu maksudnya. Zina aja nggak boleh gitu. Zina itu hukumnya dalam Islam kalau yang sudah menikah dirajam
artinya mati Pak. Hukumnya mati. Cuma cara mengeksekusinya dirajam, dilempar dengan batu, ditanam dia di lapangan, dilempar sampai meninggal. Artinya hukum mati kan? Cuma eksekusinya dengan rajam, dilempar. Kalau yang belum menikah, apa kalau zina? Dicambuk 100 kali. Dicambuk dia Pak. Ya, itu ada hikmahnya sebenarnya cambuk itu Pak. Jadi cambuk itu hikmahnya apa Pak? Ya, bisa menghilangkan penyelewengan seksualnya. Penyakit kan? Dengan cambuk itu bisa sembuh Pak. Makanya kalau yang masih belum nikah, masih diharapkan kan? Masih diharapkan apa Pak? Dia hidup gitu. Tapi nggak punya penyakit lagi kan? Makanya dicambuk. Makanya ada sekarang tuh terapi dokter pakai cambuk. Pernah dengar nggak? Mungkin nanti coba search ya. Penyakit yang diobati dengan cambuk. Nah, jadi dicambuk dia Pak. Dicambuk. Ya khususnya yang seksualnya agak aneh mungkin cambuk-cambuk diri Pak. Gitu ya. Ada ya, saya pernah mendapatkan terapi cambuk. Jadi kalau belum menikah 100 kali. Tapi lumayan juga Pak, itu bisa berdarah-darah juga ini. Ya. Nah, LGBT ini, lesbian, gay, biseksual, transgender itu lebih tercela dari zina, lebih kotor dari zina. Ya, makanya apa? Hukumannya, masya Allah. Hukumannya kalau zina tadi saja dirajam bagi yang sudah menikah, bagi yang belum menikah dicambuk. Berarti kalau yang lebih tercela kira-kira hukumannya apa Pak? Kalau yang lebih tercela hukumannya lebih ringan atau lebih berat? Jelas ini kata Rasulullah an Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dari kalian menemukan perbuatan kaum Nabi Lut, yakni melakukan homoseksual, ya laki-laki mendatangi laki-laki, maka bunuhlah pelakunya dan korbannya. Jadi disuruh bunuh. Jadi kalau ada 200 organisasi 2015 itu organisasi itu harus kumpulin semua itu. Ya. Kumpulin semua. Ya. Dan kemudian apa? Harus dieksekusi. Nanti kita jelaskan bagaimana cara pengeksekusiannya. Makanya jangan sampai nih keluarga kita Pak ya, atau kita jangan sampai pula nih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis lain mengatakan la'anallahu man amila amala qaumi lutin thalathan. Jadi maksudnya apa? Rasulullah mengatakan 3 kali Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Melaknat. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Jadi salatan ini maksudnya 3 kali. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat. Jadi laknat Allah untuk mereka. Ya, jadi bukan perkara biasa Pak. Kalau sekarang kayaknya di masyarakat itu, ya di masyarakat itu apa Pak? Sudah dibuat apa seolah-olah itu sesuatu yang normal gitu Pak ya. Itu kebebasan, itu pilihan dia. Kebebasan manusia gitu. Kalau kita di dalam Islam itu kebebasan ada batasnya. Tidak mutlak Pak. Nah itulah beda dengan orang-orang sekuler Pak ya. Kalau orang sekuler itu dia menganggap atau dia memperjuangkan kebebasan pada manusia. Kita di dalam Islam kebebasan itu enggak mutlak. Ya, sampai masalah seksual itu bebas katanya. Masya Allah. Mau aku datangi laki-laki, mau aku datangi perempuan, mau aku datangi binatang sekalipun. Ada Pak yang mendatangi binatang. Jadi mendatangi binatang, ada.
Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang-orang liberal itu memang ya mendukung rata-rata. JIL apalagi, ya. Ya, jaringan Islam liberal itu mendukung. Atas nama apa? Kebebasan. Ya, itu hak dia lah. Ya. Nah, kita lihat lagi Pak, hadis lain. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya al-mukhannathin minar rijal. Ya. Wal mutarajjilat minan nisa. Ya, wa fi riwayah ya, dan riwayat yang lain disebutkan dengan kalimat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang bertingkah seperti wanita. Nah, ini biseksual tadi ya, atau transgender. Transgender dilaknat oleh Rasulullah. Seorang wanita bertingkah seperti laki-laki atau sebaliknya. Nah, di hadis yang lain Allah melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian kaum perempuan dan perempuan yang mengenakan pakaian kaum laki-laki. Ini transgender, Pak. Jadi itu bukan perkara yang biasa saja. Dilaknat oleh Rasulullah. Makanya hati-hati Pak, walaupun Bapak dulu pingin punya anak laki-laki gitu kan. Tapi yang lahir ternyata anak perempuan. Jangan kasih mobil-mobilan ke perempuan itu Pak. Kan ada anak bapak-bapak atau ibu-ibu pengennya lahir anak perempuan Bu ya. Udah lama gak ada anak perempuan. Tapi lahirnya laki-laki lagi. Nah, dari kecil anak laki-laki itu dikasih pula baju kakaknya yang dulu. Baju perempuan. Kan ada kan? Akhirnya apa? Dia memiliki tingkah atau suka pakaian perempuan kalau dia laki-laki, atau kalau dia perempuan suka pakaian laki-laki. Makanya ada istilah wanita tomboy ya. Kalau bapak tomboy ada nggak Pak? Nggak ada bapak tomboy, wanita tomboy. Kalau laki-laki apa? Melambai ya. Itu bisa jadi pengaruh orang tuanya dulu Pak. Dan sebabnya macam-macam tentunya. Mungkin gara-gara tadi diantaranya maunya anak laki-laki, lahir perempuan. Maunya perempuan, lahir laki-laki. Akhirnya diperlakukan dia seperti yang dia inginkan. Maka apa? Berubah. Karena kita nggak boleh katakan, oh memang itulah fitrahnya. Nggak ada Pak. Itu salah. Fitrah manusia itu lahir dalam keadaan suci. Dalam keadaan sesuai dengan apa? Jenis kelaminnya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, setiap Bani Adam itu lahir dalam keadaan fitrah. Dan kemudian kedua orang tuanya lah yang, kalau di dalam masalah keyakinan, kedua orang tuanya lah yang kemudian memajusikan, meyahudikan, menasranikan. Artinya apa? Dia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci dalam masalah pikiran dan juga apa? Di dalam masalah yang lain. Makanya orang tuanya nanti mempengaruhi itu, lingkungannya mempengaruhi. Jadi nggak ada orang yang lahir dalam keadaan suka dengan sesama jenis, nggak ada itu. Kalau sekarang kan ada kan keyakinan seperti itu kan? Ya dia memang bawaannya seperti itu, gimana lagi katanya? Ya, untuk membenarkan perbuatan ya atau sifat ya atau perilaku LGBT itu. Dia katakan itu bawaan. Itu nggak ada Pak. Dalam syariat kita manusia semuanya itu lahir dalam keadaan apa? Dalam keadaan fitrah. Sesuai dengan fungsinya gitu. Ya. Makanya sampai kalau ada bayi yang meninggal itu, mau bayi dari orang kafir sekalipun, dia masuk surga Pak. Makanya kalau orang kafir itu, kalau bapaknya kafir itu sebaiknya anak-anaknya meninggal aja pas bayi semua gitu. Benar nggak Pak? Karena apa? Jadi ahli surga kan? Kalau dia sudah balik, anak orang kafir pasti biasanya ikut siapa? Ya ikut bapaknya kan. Jadi kafir. Begitu jadi kafir, ya sudah. Kalau dia tidak bertobat di akhir hayatnya, ya neraka. Gitu. Lebih baik apa orang kafir itu Pak? Lebih baik meninggal sebelum balik.
Karena begitu sudah balik dia masih kafir, nah berarti apa? Dia jadi ahli neraka kalau tidak meninggal dalam keadaan beriman. Karena apa? Dia fitrah. Ya, jadi tidak boleh mengatakan apa? Ya, berbeda secara apa namanya sikap atau tadi dalam masalah berpakaian itu karena memang dia dari lahir begitu, nah itu adalah sesuatu yang menyimpang. Ya, dia itu dibentuk oleh lingkungan. Nah, lingkungan yang pertama orang tuanya tentunya kan. Baru lingkungan selanjutnya adalah apa? Ya, yang terdekat dengannya. Mudah-mudahan di komplek kita ini nggak ada yang error-error lah, Pak ya. Ya, kalau ada nanti jalan-jalan dia, ya, dan kemudian apa? Ngobrol dengan anak-anak kita, dan kemudian apa, Pak? Ya, anak kita ikut melambai kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan jadi apa, Pak? Jadi tomboy. Jangan, hati-hati. Itu dilaknat oleh siapa? Oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sampai sebagian ulama itu menyebutkan ibu-ibu itu sampai dalam masalah pakaian nggak boleh pakai pakaian laki-laki. Nah, di antara pakaian laki-laki disebutkan oleh para ulama itu apa? Celana. Celana itu pakaian laki-laki. Ya. Bahkan sampai di rumah katanya. Sampai di rumah perempuan jangan disuruh pakai celana. Tapi kalau pakai celana untuk keluar, ya, dan kemudian dia pakai baju perempuan di luarnya kan beda kan? Ya, tapi kadang-kadang kan ada sekarang perempuan keluar pakai baju laki-laki, keluar dia terbentuk seluruh badannya gitu. Makanya itu sebenarnya ada bab khusus itu. Orang yang pakai baju tapi sebenarnya tidak pakai. Maka anak-anak ibu, anak-anak bapak jangan sampai biarkan ketika anak perempuannya keluar rumah ya pakai celana ya terbentuk badannya atau tidak terbentuk badannya ya sehingga apa? Tidak menyerupai laki. Tapi kalau sekarang memang ya agak susah, Pak ya. Agak susah. Karena apa? Karena banyak orang-orang liberal itu yang membenarkan itu. Sehingga apa? Anak kita mengatakan itu kata ustadz itu boleh katanya. Gimana, Pak? Enggak, tapi kata ustadz di masjid Mushola Baitur Rahmah enggak boleh. Ah, itu ustadz itu. Kalau ustadz saya boleh katanya. Ah, ini musibah gitu. Benar enggak? Itulah ya bahayanya apa? Paham liberal itu ya. Dan itu sekarang sudah banyak diyakini oleh para ustadz-ustadz juga ya. Nah, Allah mengharamkan manusia melihat aurat manusia yang lainnya. Nah, ini sebenarnya sebab terjadi LGBT tadi saya sebutkan ya. Itu pengaruh dari melihat aurat gitu. Itu utamanya itu. Makanya mungkin di gym tadi kenapa bisa terjadi? Karena aurat senantiasa diperlihatkan. Nah, makanya ibu-ibu saya takutnya di senam-senam itu juga hati-hati tuh. Karena di senam-senam itu ya aurat juga kan. Kecuali yang bagus ya. Ada juga yang jilbaban gitu ya. Ya, tapi umumnya apa? Saya kalau pulang dari sini ada juga senam di situ. Di apa namanya? Di pasar itu, ya. Ya. Kelihat juga, Pak. Kelihat juga. Ya, karena kita lagi dari sini kan. Dari sini belok kanan dikit. Nah, kalau lurus kan pas ke situ kan. Kalau kita nggak ngelihat ke depan bisa nabrak orang nanti. Tapi jangan lama-lama lihat ke situ, Pak. Langsung karena belok kanan, langsung lihat kanan gitu. Karena kalau lihat situ nggak bisa belok kanan nanti. Ya, benar kan? Gimana pakaian? Dan nanti wanita itu juga akan saling melihat tuh. Nah, Allah Ta'ala mengharamkan manusia melihat aurat manusia lainnya. Ya. Allah berfirman di dalam surat apa ini? An-Nur. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ya, nanti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang pria melihat kepada aurat pria lain. Begitu pula seorang wanita janganlah melihat kepada aurat wanita lain. Dan janganlah seorang pria bersentuhan dengan pria lain dalam satu selimut, dalam satu pakaian. Begitu pula seorang wanita jangan bersentuhan dengan wanita lain dalam satu pakaian.
Tidur misalnya satu selimut gitu. Kalau di hotel jangan Pak. Walaupun kawan gitu. Tidur aja, kalau ada kasur kan biasa sekarang ada kasur 2 kan. Pilih yang kasur 2 atau triple, nah, atau berapa misalnya gitu. Ya, kalau yang satu bahaya itu, bahaya. Itu bisa berpeluang, apalagi AC hotel dingin pula kan. Benar gak Pak? Bapak-bapak ini harus tahu lah. Kita ini harus apa Pak? Ini bukan masalah pengalaman, tapi ini harus disampaikan Pak. Ya, mau umroh kah itu, kan umroh pula sekarang gabung-gabung aja hotel kan. Antara bapak ini bapak itu, apa antara ibu ini dengan ibu itu. Ya. Kalau bisa cari minimal kalau memang harus satu kamar apa yang kasurnya terpisah. Ya. Makanya bagus kemarin saya ketika ke Pekanbaru kemarin, mesnya itu ya memang dipisah kasurnya gitu. Jadi kalaupun harus bawa kawan, nggak ada kamar lain, ya tetap apa. Cuma kan kadang-kadang kalau yang namanya di kamar ke kamar mandi kan gitu kan, itu hati-hati tuh. Jangan melihat aurat yang lain. Laki-laki ke laki-laki yang lain nggak boleh, apalagi wanita kan. Gitu. Ya, hati-hati Pak. Itu adalah salah satu indikasi terjadinya penyelewengan apa? Seksual. Kalau sudah terjadi, nauzubillah, kita termasuk dilaknat Pak. Bahkan apa? Kita kena hukuman. Kena hukuman apa? Dibunuh pelaku dan korbannya. Ya Allah. Kita termasuk orang yang dilaknat. Makanya itu dosa besar Pak. Nauzubillah. Artinya apa? Kita seperti nggak ada lagi apa? Nggak ada lagi harapan, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan had liwat ya. Cuma memang sebagian ulama menyebutkan jangan mengatakan liwat ya, tapi katakan aja perbuatan kaum Nabi Lut. Karena liwat ini ada sebagian ulama bahasa mengatakan ini diambil dari kalimat Lut. Lut, paham nggak Lut? Ya, tapi memang kalau kita lihat di kitab-kitab fikih sekarang, kalau mau nyari hukum homoseksual, maka kita tulis liwat. Karena kan ada istilah kan. Istilah homoseksual itu dalam bahasa Arab liwat. Tapi kata sebagian ulama jangan pakai liwat. Karena apa? Karena liwat itu dari kata Lut. Nabi Lut itu kan. Kan sama kan? Ya. Sama seperti inilah. Kalau sekarang kita jangan katakan Zionis itu dengan Israel gitu. Kenapa jangan katakan Zionis sebagai Israel? Karena Israel itu adalah nama lain Nabi siapa? Nabi Yakub. Maka jangan pula kita laknat. Ya Allah laknat Israel, ya Allah berarti laknat Nabi siapa? Nabi Yakub kan? Kan Bani Israel apa artinya? Keturunan Nabi Yakub, Bani Israel. Anaknya Ishak, kemudian ada terus. Makanya ada sebagian ulama katakan jangan bilang Israel, bilang apa? Zionis. Kalau bisa ada nggak negara Israel? Gak ada. Ya, jangan laknat. Ya itulah ya. Ini juga sebagian ulama mengatakan jangan katakan apa? Lut, apa namanya liwat, homoseksual jangan katakan liwat. Kenapa? Itu dari kata Nabi Lut. Tapi katakan apa? Ya perbuatan kaum Nabi Lut. Makanya Rasulullah SAW tidak mengatakan liwat, tetapi apa? Man amila ya amala qaumi Lut. Man amila amala qaumi Lut. Jadi amala qaumi Lut, perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, jadi jangan katakan liwat. Kalau yang belajar bahasa Arab ya. Tapi kalau kita di Indonesia kan nggak pernah mengatakan liwat kan. Kita katakan homoseksual aja kan. Atau secara umum tadi kita katakan LGBT. Nah ini hukumnya Pak. Kalau tidak terlalu ini dengan bahasa Arab ada terjemahannya di sini. Nah, hukuman Pak, hukuman. Tadi kan kita sudah katakan kan, secara umum kata Rasulullah disuruh bunuh pelaku dan korban. Nah, cara mengeksekusinya disebutkan oleh para ulama begini. Homoseksual adalah dosa besar. Sahabat Nabi sepakat dibunuhnya pelaku. Jadi sahabat Nabi itu semua sepakat
pelaku homoseksual itu dibunuh, Pak. Dibunuh. Walaupun berbeda pandangan cara eksekusi. Jadi para sahabat itu cuma berbeda pandangan tentang cara eksekusi saja. Tapi mereka sepakat yang namanya gay, ya, pelaku perbuatan kaum Nabi Lut itu dibunuh. Sepakat semua, nggak ada ikhtilaf gitu. Tapi berbeda cara eksekusi saja. Sebagian mereka mengatakan dirajam. Cara eksekusinya dirajam seperti zina tadi. Artinya dilempar terus sampai mati. Tapi kan ujung-ujungnya dibunuh juga kan. Sebagian mengatakan apa? Dilempar dari tempat yang paling tinggi. Ya. Dilempar dari tempat yang paling tinggi dan dihujani batu. Masya Allah. Berarti kalau di Indonesia, di mana yang paling tinggi? Monas paling tinggi gak sekarang? Nah, itu tempat eksekusinya di situ. Dan kemudian setelah dilempar, setelah dijatuhkan, dilempar pakai batu. Ya, jadi kalau nggak mati pas dilempar, dipukin lagi, Pak. Dipukin lagi. Tapi kalau jatuh dari situ kayaknya sih umumnya mati, patah-patah dia kan di situ kan. Ini sampai nggak kepada masyarakat sekarang nih, Pak? Enggak. Makanya apalagi anak-anak sekolah kita, mereka mengatakan itu kebebasan. Makanya apa? Mereka nggak serem-serem amat gitu. Mereka nggak serem-serem amat gitu. Dan nggak hati-hati gitu. Mereka menganggap, bahkan mungkin kita hari ini ketika ngelihat ada orang yang penyelewengan seksual tadi, kayaknya kita biasa aja gitu. Ada yang tadi pakai baju wanita, laki-laki, dari belakang kayaknya indah banget gitu kan. Kan iya Bu ya. Kalau kita jalan gitu naik mobil ada yang pakai pakai rok pendek-pendek itu. Habis itu bawa gecerekan itu ya apa? Atau sekarang pakai sound gitu ya. Dari belakang kayaknya siapa itu ya, rambutnya Masya Allah gitu kan. Tapi begitu lewat kita lihat ke sini, oh kaget kita. Beda ternyata gitu kan. Apa namanya tuh kalau sekarang tuh? Kalau dulu namanya bencong ya. Kalau di tempat saya bencong namanya. Kalau di sini banci. Itu setiap tahun itu beda namanya. Ya, setiap tahun beda namanya. Ya, sama seperti ini, sama seperti pelacur kan. Pelacur kan setiap tahun beda namanya kan. Pelacur habis itu jadi PSK gitu kan. Ntar jadi apa lagi? Sekarang apa? Si pelacur. Namanya apa sekarang? Kalau pelacur katanya kayaknya agak apa gitu ya. Pernah juga lonte gitu kan. Pernah lonte gak? Ada lagu siapa namanya itu yang terkenal itu Iwan Fals dulu ya. Lonte dulu. Tapi sekarang kan nggak terkenal lagi kan lonte kan? Nggak terkenal lagi. WTS pernah juga gitu. Nah nanti akan berubah Pak. Sekarang kayaknya yang paling sopan menurut mereka apa? PSK. Apa arti PSK? Pekerja seks komersial. Masya Allah, pekerja seks komersial pula. Tapi lebih lembut tuh. Kalau lonte kayaknya, aduh, terhina banget gitu ya. Kalau pelacur, nah mungkin sudah mulai terhina. Kalau sekarang diganti dengan yang lebih lembut. Nanti mungkin ada lagi kalau pekerja seks komersial agak mungkin sudah dianggap sebagai sesuatu yang enggak lembut lagi. Mungkin nanti ada nama baru, Pak. Ya. Tapi harusnya apa? Harusnya kita harus kasih nama yang paling buruk untuk mereka. Sehingga apa? Tidak membuat kita memandang itu atau anak kita memandang itu sesuatu yang normal gitu, ya. Nah, ada sebagian mengatakan apa? Dibakar. Tapi ini nanti ada apa namanya? Perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan hukum membakar manusia, ya. Karena nanti ada hadis khusus membakar itu atau menghukum dengan api itu cuma haknya Allah Ta'ala. Ya, makanya ya tidak ada lah ya pendapat sekarang yang mengeksekusi pelaku kejahatan itu dengan api. Tapi kalau dengan rajam ada, dilempar dari tempat yang paling tinggi ada. Ya, nah kalau kita lihat ulama mazhab, ulama Malikiyah mengatakan pelaku dan objeknya dirajam. Ulama Syafi'iyah sama dengan hukuman zina. Artinya apa? Kalau dia sudah menikah dirajam juga. Ya.
Tapi intinya Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah kenapa dikatakan tadi yang namanya LGBT itu lebih tercela dan lebih kotor daripada zina. Tapi bukan berarti zina itu boleh ya. Taib Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah ini efek ini saya kira sudah paham lah ya. Kita tidak bisa sampaikan pada hari ini karena waktunya sudah apa Pak? Sudah mulai syuruk ini ya. Insyaallah pada pertemuan lain kita sampaikan efek nanti dan juga antisipasi ya agar anak-anak kita ya terhindar dari salah satu maksiat terbesar ini ya. Peran orang tua, nanti peran-peran yang lain ya, insyaallah di waktu yang lain kita sampaikan. Karena kalau terkait efek ini kita bisa temukan di mana-mana ya. Dia kerugian agama dan sosial, ini khususnya terkait dengan agama ya, tadi kita sudah sebutkan. Kalau kesehatan juga nanti banyak ya efeknya, kerusakan kesehatan, dan dokter-dokter tahulah ya efek dari pelaku LGBT itu ya, kenapa dia diharamkan pasti tahulah kita kan. Apalagi di sini ada ketua IKADI pula kan. Ketua ID pula, berarti kan bisa tanya tuh. Bahkan kemarin saya ada informasi, kan ada ipar, ada yang sekolah kedokteran itu. Dari di rumah sakit tempat dia praktek itu, tempat di latihan itu, tiba-tiba datang korban mutilasi katanya. Korban mutilasi, dan informasinya apa? Itu tidak terlepas dari LGBT. Ya. Jadi itu di antara efeknya, Pak. Dahsyat pokoknya LGBT itu. Dan sekarang berkembang terus. Dan dia bisa nyasar kemana saja. Bahkan kemarin saya dapat informasi, ya ada tetangga di Aceh. Di Aceh, Pak. Meninggal dan terindikasi orangnya emang agak melambai-lambai juga. Asalnya enggak gitu, baik gitu. Jadi anak gitu ya. Anak kita nih ya baik gitu ya. Kemudian apa? Sebelum meninggal terindikasi sering masuk hotel, keluar hotel. Pas meninggal apa? Orang tuanya malu habis, Pak. Sampai kuburannya aja nggak diberitahu, waktu kubur tidak diberitahu karena aib, Pak, aib. Ya, itu di Aceh, Pak, syariat Islam. Tapi mereka itu bisa masuk. Gitu. Itulah underground tadi ya, underground tadi. Apalagi yang bebas seperti di tempat lain, Pak ya, di Jakarta, di Banten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati, jangan sampai anak kita ini jadi terkaman tuh, terkaman siapa, Pak? Terkaman orang-orang yang seharusnya dibunuh gitu, harusnya ditangkap, dieksekusi, atau dibawa ke Monas tadi, dilempar, harusnya begitu. Nggak boleh dikasih ruang, Pak, nggak boleh dikasih ruang. Tapi mereka memang hari ini apa? Ya minta ruang, Pak. Ya, dananya banyak, minta ruang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus menjadi orang yang menghalangi mereka dengan apapun yang kita bisa. Yang kita bisa kita harus halangi. Bapak yang bertugas di Dinas Pendidikan, buat terus ya pelatihan dan terus gitu berikan pemahaman kepada anak-anak sekolah. Kemarin saya dapat informasi di Pekanbaru itu sampai kepala dinasnya itu dia melakukan sosialisasi bahaya LGBT gitu kan. Itu penting. Karena apa? Kalau sudah terjadi gimana? Trauma seumur hidup. Ya, belum tadi kalau kita bicara efeknya, Masya Allah, efek kesehatan nih Masya Allah nih. Nanti dijelaskan lah kalau efek kesehatan oleh dokter itu lebih tepat ya. Kalau kita cuma mengutip dari apa yang diteliti atau ditemukan oleh para ahli kesehatan ya. Nah, nanti insya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah disampaikan ya di waktu yang lain insya Allah.
Saya kira sudah cukup ya untuk mewakili tentang bahaya LGBT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan keluarga kita dari salah satu maksiat yang paling besar ini, ya. Kalau ada pertanyaan sebelum kita makan-makan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita salat isyraq insyaallah. Ya. Ada, Pak? Ada, Bu? Sambil makan-makan. Taib, nakhtatim bidoa kafaratul majlis.